Di tepi laut biru yang dalam, seorang nelayan bersama istrinya hidup di pondok yang kecil. Sang nelayan biasa pergi ke pantai setiap hari dan memancing dengan alat pancingnya. Dia cukup bahagia dengan hidup seperti itu. Kecuali istrinya yang tidak bahagia sepertinya. Coba lihat pondok yang sangat menjijikan ini. Di mana-mana serba lembab dan berjamur. Aku sangat lelah mengerjakannya setiap hari. Sang nelayan begitu sangat mencintai istrinya, tapi apapun yang ia lakukan, ia tak pernah dapat membuatnya bahagia. Jika ia membawakan ikan, istrinya menginginkan kepiting. Jika ia mengambil apel, istrinya menginginkan pir. Suatu hari, sang nelayan pergi memancing seperti biasa. Ia melemparkan kail ikannya ke laut dan mulai menunggu. Setelah beberapa jam, kail pancingannya terasa bergetar. Oh, ikan itu mengenai kail, tapi ini pasti ikan yang sangat-sangat besar. Sang nelayan terus-menerus menarik, dan ia sangat terkejut karena melihat sesuatu yang mengenai umpan kailnya. Seekor ikan berwarna emas yang sangat bersinar terang. Akhirnya kau berhasil menangkapku, kau seorang nelayan bukan? Apa kau bicara padaku? Atau aku yang mulai gila? Kau bisa mendengarku nelayan? Tapi tunggu, aku bukan seperti ikan lainnya. Sebenarnya aku adalah seorang pangeran yang dikutuk. Aku tak bisa mempercayai ini. Bebaskan aku, wahai nelayan. Tolong jangan bunuh aku. Atau buatlah satu harapan dan aku akan mewujudkannya karena kau telah menolongku. Tidak perlu. Aku belum pernah melihat ikan bisa bicara sebelumnya. Tentu saja akan kubebaskan kau. Ayo, segera kembali ke laut. Sang nelayan segera kembali ke rumah dengan sangat gembira. Kenapa kau pulang lebih cepat? Bukankah seharusnya kau sedang memancing? Atau paling tidak bawakan aku beberapa buah? Tidak sayang, aku dapat seekor ikan hari ini tapi ikan itu bisa bicara. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pangeran. Apa? Lalu apa yang terjadi? Iya, lalu dia memintaku membuat satu harapan. Tapi karena aku terkejut akan hal itu, lalu aku segera melepaskannya kembali. Jadi kau telah menemukan ikan ajaib dan mengembalikannya ke air tanpa meminta satu apapun? Sungguh tak dapat kupercaya. Kau telah menyelamatkan hidupnya. Seharusnya sebagai balasan kau bisa memintakan satu permintaan. Cepat pergi pancing ikan itu lagi dan bawakan aku satu rumah baru agar aku bahagia. Sang nelayan tak dapat menolak permintaan istrinya dan segera kembali ke pinggir pantai. Wahai pangeran ikan mas, aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Lalu ikan itu keluar dari dalam air. Apa yang kau inginkan wahai nelayan? Katakanlah. Istriku sangat tidak bahagia dan lelah tinggal di dalam pondok. Ia menginginkan rumah yang indah. Segera pulanglah wahai nelayan. Sekarang ia punya rumah baru. Sang nelayan segera berlari pulang dan melihat istrinya berdiri di depan rumah yang sangat sempurna. Semua perabotan di dalam rumah itu baru dan segalanya terlihat rapi. Oh suamiku, kita tidak tinggal di dalam pondok lagi. Sekarang kita tinggal di rumah yang indah dan semua perabotan serba bersih dan baru. Iya istriku, sekarang kita dapat hidup bahagia dalam rumah ini, benar kan? Untuk yang itu kita belum pernah tahu sayangku. Malam harinya istri si nelayan tak dapat tidur. Saat pagi telah datang, ia membuat permintaan lain pada suaminya di meja makan. Suamiku, rumah ini terlalu kecil untuk kita berdua. Aku ingin sekali punya rumah yang lebih besar, seperti istana. Apa? Aku ingin menjadi seorang ratu. Kau mengerti kan? Cepat pergi dan katakan pada pangeran ikan itu. Sang nelayan lalu pergi ke pinggir pantai sambil berpikir. Wahai pangeran ikan mas, aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku sangat tidak bahagia. Ada apa nelayan?
Ia meminta sebuah istana. Segeralah pulang, wahai nelayan. Istrimu sekarang telah tinggal dalam istana. Ketika sang nelayan kembali pulang, ia sekarang melihat sebuah istana megah berdiri di bekas rumahnya. Dan istrinya sedang duduk di atas tahta di dalam istana. Sayangku, kau telah menjadi seorang ratu. Betul sekali. Jadi, kau bahagia sekarang? Tidak, aku sebenarnya ingin menjadi permaisuri, bukan seorang ratu. Apa? Seekor ikan tak dapat menjadikanmu permaisuri, kau mengerti? Biarkan pangeran ikan itu yang memutuskan. Ayo, cepat. Katakan pada pangeran itu, bangunkan aku sebuah kerajaan. Nelayan malang itu mendatangi pinggir pantai dengan sedih untuk membuat istrinya bahagia. Wahai pangeran ikan mas, aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku tetap saja tidak bahagia. Baiklah kalau begitu. Apa yang jadi keinginannya kali ini? Dia ingin menjadi seorang permaisuri. Cepatlah pulang wahai nelayan, istrimu sekarang menjadi seorang permaisuri. Ketika sang nelayan kembali pulang ke rumah, ia tak dapat mempercayai apa yang dilihat oleh matanya. Istana itu telah berubah menjadi lebih megah. Terlebih lagi, ada seorang penjaga berdiri di depan pintu. Istrinya di sisi lain sekarang telah duduk di atas singgasana megah seperti permaisuri. Oh sayangku, kau telah menjadi seorang permaisuri. Ya, Dan apa kau bahagia sekarang? aku belum tahu itu. Kita bicarakan saja besok. Aku sangat lelah, sebaiknya kita istirahat saja. Sang nelayan beserta istrinya berbaring di kasur untuk tidur. Sang nelayan tertidur dan berdoa agar istrinya tidak meminta apapun lagi darinya. Bagaimanapun, istrinya tidak dapat tidur. Ia berpikir sepanjang malam tentang apa yang ia inginkan berikutnya dari ikan ajaib itu. Seminggu telah berlalu. Wanita itu memanggil suaminya. Sang nelayan tak dapat menolak permintaan istrinya. Suamiku, waktu berlalu dengan cepat. Aku ingin sekali bisa mengatur waktu. Aku ingin sekali bisa hidup di atas awan dan bisa mengatur matahari dan bulan. Apa maksudmu istriku? Kenapa kau ingin itu? Apa semua kelimpahan kekayaan dan kekuatan ini tidak cukup? Kalau kau ingin melihatku bahagia, cepat pergi ke pangeran ikan itu dan katakan permintaanku. Aku tak dapat melakukannya sayang. Tolong berhentilah sekarang. Tapi, bukankah kau ingin melihatku bahagia? Sang nelayan mempertaruhkan segalanya agar istrinya bahagia. Ia mendatangi lagi pinggir pantai. Wahai pangeran ikan mas, aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku tetap saja tidak bahagia. Aku sedih mendengarnya wahai nelayan. Apa yang ia inginkan kali ini? Istriku ingin dapat mengatur waktu. Ia ingin dapat mengatur matahari dan bulan dalam istana di atas awan. Baiklah wahai nelayan, segera kembali. Sekarang istrimu telah mendapatkan apa yang ia mau. Ketika sang nelayan berlari kembali pulang, baik istrinya maupun istananya tidak berada di sana. Ketika ia melihat ke atas, ia melihat awan yang jauh darinya. Oh istriku, kau di mana? Sekarang kau sangat jauh dariku. Sang nelayan segera berlari kembali ke pantai dan memanggil si pangeran ikan. Wahai pangeran ikan mas, aku punya satu permintaan. Datang dan wujudkanlah tik-tok, tik-tok. Apa yang terjadi dengan istriku? Aku hanya mengabulkan permintaannya. Ia menyerah untuk mengatur waktu di atas awan. Jadi kau tak dapat melihatnya, begitupun dia tak dapat melihatmu. Oh, pangeran ikan, aku telah menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak pernah meminta untuk diriku sendiri. Aku selalu meminta sesuatu untuk istriku. Tolonglah aku mohon, kembalikan istriku. Kau benar wahai nelayan. Katakanlah, apa permintaanmu? Semoga istriku selalu bersamaku dan sangat bahagia.
Itulah permintaanku. Baiklah wahai nelayan, pulanglah. Istrimu telah memiliki segalanya dan bahagia. Sang nelayan segera berlari pulang dengan rasa bahagia. Ia sangat terkejut karena melihat keadaan yang baru. Istrinya telah menantinya di depan pondok, seperti dahulu kala. Oh suamiku, aku tidak menyadari sesuatu yang berharga yang aku punya. Sebenarnya aku bahagia hidup bersamamu, tinggal di dalam pondok yang mungil dan kecil ini. Oh istriku, aku sangat mencintaimu. Sejak hari itu, istri sang nelayan menyadari walaupun sesuatu yang kecil dapat memberikan kebahagiaan. Lalu mereka bahagia selama-lamanya dalam rumah yang bersih dan makanan lezat setiap hari.